Wa yaghdu 'inda idzin hadzal insanu muzahhiran atau muzhiran boleh, atau mazharan boleh. Ya, kalau belajar ilmu nahwu emang cara bacanya banyak. Yang penting nggak boleh salah baca. Setiap baca harus ada alasannya. Kenapa kamu baca fathah? Kenapa kamu baca kasrah? Kenapa kamu baca dhammah? Alasannya apa? Dan itu menjadi hukum. Ya, baca hadis salah baca, artinya jadi berubah. Tapi selama artinya berubah, selama bisa nyampein alasannya, sah-sah aja. Saya baca begini, tapi artinya begini, ya bisa juga. Yang jelas semua ada dasar. Kalau nggak ada dasar, berarti dia nggak belajar ilmu bahasa. Wa yaghdu 'inda idzin, dan muncul ketika itu. Yaghdu ini pakai bahasa uslubnya yaghdu. Yaghdu tuh ghadan tuh besok. Artinya begini, malamnya dia berkhalwat, malamnya dia bertafakur, besoknya dia menjadi manusia, paham nggak? Malamnya dia berzikir, besoknya dia menjadi cerah, ngerti nggak nih? Malamnya dia berzikir, besoknya dia menjadi sesuatu, jadi kepompong. Nah, malamnya jadi kepompong, besoknya jadi kupu-kupu, ngerti nggak? Itu bahasa yaghdu. Jadi maksud Syekh Al-Buti begini, dia malamnya berzikir, malamnya banyak bertafakur, malamnya dia muraqabah ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, atau menyadarkan diri bahwa Allah itu dekat sama dia, atau dia berdampingan sama Allah. Orang yang bisa begitu, yaghdu 'inda idzin, tiba-tiba besok pagi-pagi, bahasanya kiasannya, artinya dia menjadi sesuatu. Hadzal insan, orang ini nih, orang yang minggu kemarin kita bilang itu apa? Tazakkur daim, apalagi muraqabah daim, ya kan? Terus wukuf mustamir, jangan lupa tuh. Tahu nggak wukuf mustamir? Tenang selalu di dalam zikir kepada Allah. Nah, orang yang kayak gini katanya muzhiran lil mu'minin, dia menjadi berbeda dibandingkan orang-orang beriman yang lain. Ngerti nggak? Muzhiran lil mu'minin, dia punya status muzhiran, artinya dia menampakkan dirinya berbeda dengan orang-orang mukmin pada umumnya. Muzhiran, orang-orang mukmin yang sekeliling dia bisa melihat dia menjadi sesuatu, dan dia muzhiran, dia itu menzahirkan Islam, menzahirkan akhlak, menzahirkan suluk, menzahirkan sebagai orang yang dekat kepada Allah, yang orang tahu dari wajah dia, atau dari gerak-gerik dia, atau dari omongan dia, bahwa dia ini orang lain, berbeda dengan saya, berbeda dengan kita nih, kebanyakan orang. Ngerti nggak? Pasti beda orang yang banyak zikir atau cintanya kepada Allah tuh murni. Ya. Alladzina wasafahumullah fi qawlihi, yang mana orang-orang mukmin kebanyakan Allah bilang di dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Wah, ini ayat masyhur, banyak orang yang tahu. Ya. Wa minan nas, dan kebanyakan dari manusia, walaupun di sini wa mina dan sebagian manusia, tapi maknanya banyak sekali. Ya. Wa minan nas, dan banyak sekali manusia mayyattakhidhu min dunillahi andadan, yang mereka mengambil sesembahan idola-idola selain Allah. Artinya banyak nggak kayak gitu? Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka cinta kepada idola-idolanya itu lebih dari mencintai Allah. Harusnya yang dicintain Allah. Ini kenapa jadi stop ke gurunya? Kenapa stop jadi kepada ustadznya? Kenapa stop jadi kepada si Habibnya doang? Tapi Allah dilupa. Ngerti nggak? Karena saking cintanya kepada si guru, mengidolakan si guru, akhirnya Allah hilang, tinggal gurunya. Ngerti nggak? Ketika gurunya terpleset, akhirnya dia ya udah ngikut terpleset, dia nggak sadar bahwa dia di dalam dajjal, ya, di dalam si pembohong. Yang kata Nabi, tangan kanannya neraka, kirinya surga. Apabila kamu melihat kanan, kamu lihat surga, padahal neraka. Kamu pikir itu neraka, padahal surga. Nabi yang ngomong, dajjal itu kayak gitu. Dajjal artinya apa sih? Dajjal itu kan kasurat dajjal lah, orang yang banyak berbohong. Orang yang banyak berbohong, mereka menyesatkan orang-orang Islam, menyesatkan orang-orang mukmin. Dan kebanyakan orang mukmin memang kata Allah, mereka mentuhankan guru-guru mereka seperti mentuhankan Allah. Bahkan itu tadi kahubbillah, mereka mencintai orang-orang tersebut lebih sama seperti mereka mencintai Allah. Ini kan ayatnya dulu nyindir orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Mekah, itu mereka menyembah patung, ya kan?
Mereka menyembah patung, menjadikan patung tersebut wasilah kepada Tuhan dulu nih, kepada Allah. Tapi ujung-ujungnya patungnya disembah, Allah ini hilang. Padahal awal mula mereka bikin patung itu pengen nyembah Allah, karena Allah ini terlalu jauh buat mereka. Mereka wasilah lewat patung. Manat, Lata, Uzza namanya. Manat artinya maha pemberi, Lata yang maha tinggi, Uzza maha agung. Itu 3 tuh. Ya. Yang itu disebut katanya mereka bilang ini utusan Tuhan. Ya. Mereka mencintai patung-patung tersebut sama serupa dengan mencintai Allah. Allah bilang tuh sindir. Nah, ngerti nggak nih maksudnya? Nah sekarang apabila kita menjadikan sesembahan macam begini, siapapun orang yang kita kagumi, kemudian kita lupa kepada Allah, ya sama itu berhala namanya. Paham? Dan itu banyak yang kayak gitu kata Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, tapi beda sama orang-orang yang beriman, yang imannya benar. Asyaddu hubban lillah, mereka tentu cintanya kepada Allah lebih tinggi dibanding cinta kepada yang lain. Cinta sama istri, cinta sama anak, cinta sama keluarga, cinta sama pekerjaan, tapi tidak melalaikan dari ingat kepada Allah. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum, ya kan? Auladukum wala amwalukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai anak-anak dan harta-hartamu melalaikan dari Allah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang tertipu sama anak-anak dan harta-harta, mereka orang yang rugi. Ya. Tertipu dengan harta, tertipu dengan anak, ya. Banyak pekerjaan, banyak urusan yang dibuat-buat, kemudian anak. Ya mau ngaji alasan anak, mau begini alasan anak. Padahal anak tersebut itu bisa dididik, bisa dititip. Kemudian dia jadi lupa dengan Allah gara-gara anak dan harta, kata Allah, yang begitu rugi. Beda lagi kalau menjalani tugas. Ya, menjalani tugas beda. Saya kerja nih, tapi itu sifatnya jalani tugas dengan penuh kesadaran. Fahal tatasawwaru ay yakbala qabula yakbulu ay yakbula ay yakbula hadzal muhibbu ila salatihi duna ay yakuna muhsinan fi adaiha. Ini ada pertanyaan nih, kata Syalbuti begini, sekarang orang-orang yang punya rasa cinta kepada Allah, kata Syalbuti ini, yang rasa cintanya itu benar, mereka rela nggak melakukan sholat tanpa sholatnya itu dibaguskan di dalam menunaikan sholat tersebut. Duna ayyakuna muhsinan fi adaiha, kecuali orang-orang tersebut yang punya rasa cinta kepada Allah harus muhsin, harus ihsan di dalam sholatnya. Fi adaiha, ketika dia menunaikan sholat. Ngerti nggak nih maksudnya? Ini sindiran lagi nih. Lagi-lagi enggak dianggap sholat yang biasa, bukan sholat yang biasa, bukan zikir yang biasa, bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah tersebut penuh muhsin, penuh ihsan maksudnya. Orang yang ihsan itu disebut muhsin. Kerjaannya namanya ihsan. Anta budallah ka'annaka tara, kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Kamu tidak melihat Allah, Allah melihatkah kamu? Nah, orang yang melakukan hal begini disebut muhsin, orang yang memperbaiki, bahasa gampangnya. Kira-kira orang yang punya rasa cinta kepada Allah macam tadi, macam minggu kemarin tuh yang dijelasin, yang panjang lebar, kira-kira dia rela nggak melakukan sholat tanpa sholatnya dibagusin? Bisa nggak begitu? Katanya. Fahal tatasawwaru, bisa nggak begitu? Tergambar nggak, kebayang nggak sama kamu, maksudnya gitu. Kamu kebayang nggak ada orang cinta kepada kekasihnya, terus ketika berjumpa dengan kekasihnya, terus dia nggak mau berbuat baik, padahal cinta sama kekasihnya minimal. Paham nggak? Kekasihnya keringetan pasti kan dilapin, ya kan? Kekasihnya lapar, kamu lapar ya? Baru megang perut dikit, kamu lapar, mau bakso lah. Paham nggak? Itu pekal gitu, paham nggak? Nah, orang-orang yang punya rasa cinta kepada Allah, yang cintanya itu rasikhah bener, pasti peka terhadap sholat, dan sholatnya nggak rela kecuali dibagusin ketika menunaikan sholat. Aiduna ayyash'ura bi anna Allah yarahu, atau apakah mungkin dia tidak sadar bahwa Allah melihat dia? Orang yang sudah punya ihsan,
Orang yang merasakan nikmat Tuhan, kemudian nikmat itu disambungkan kepada pemberi nikmat, dia sadar ketika makan bahwa nikmat itu dari Allah. Mustahil dia nggak sadar ketika dia melakukan ibadah, mustahil ibadahnya kosong, bengong, melompong. Dan apakah mungkin dia nggak sadar bahwa Tuhan melihat dia? Ya, tiap hari kan disambung, tiap hari kan hubungannya disambung, sinyalnya dipasang terus. Makan ingat Allah, bismillah, minum ingat Allah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, gitulah maksudnya. Idh yunajihi, ketika dia beribadah, yunaji, ketika dia bermunajat kepada Tuhan. Wa idh yarka'u, ketika dia ruku'. Wa yasjudu, ketika dia sujud, baina yadayhi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Kira-kira tergambar nggak di bayangan kamu orang yang macam begini, sujudnya, ruku'nya, sholatnya tidak muhsin, tidak sadar, sholatnya bengong? Apa iya kayak gitu katanya? Paham gak? Am hal tatasawwaru an ta'tiya masyaghilhud dunyawiyah, atau iya ketika melakukan ibadah tiba-tiba muncul kesibukan duniawi. Nah, paham gak nih maksudnya? Ketika ibadah terus pikiran-pikirannya masih duniawi. Apa iya orang yang tersambung hubungannya dengan Tuhan, terus ketika ibadah, nah, jadi tempel ketika nih, apa iya orang yang hubungannya nyambung kepada Tuhan terus ibadahnya kosong, atau malah sibuk dengan urusan dunia, lagi sholat mikirin dunia, pusing dengan urusan dunia, padahal sholat tersebut adalah obat buat menghilangi kegalauan dunia. Padahal sholat tersebut adalah menenangkan diri, tapi ketika dia menenangkan diri malah dia jadi sibuk dengan urusan dunia. Ketika sholat ingat ini, ingat itu, ingat banyak. Ngerti nggak nih maksudnya nih? Wa awahul gharizah, atau hawa-hawanya yang tabiat, yang secara tabiat, hawa-hawa nafsunya yang sifatnya emang dia punya. Apa iya dia akan sibuk dengan urusan itu? Ngerti nggak nih maksudnya? Fatuhjibuhu an tadzakurillah, kemudian hawa-hawa nafsu tersebut atau kesibukan dunia tersebut membuat dia terhijab dari Allah, menutup dia hubungan dia dengan Allah. An tadzakurillah, dari dia berzikir kepada Allah. Wa muraqabatihi, dan kesadaran bahwa Allah beserta dia, atau Tuhan beserta dia, atau dia beserta Allah. Wa tunsihi najwahu, dan bisikan-bisikan yang ada di dalam hatinya atau di pikirannya itu melupakan dia. Lillahi fi sholatihi, melupakan dia dari Allah di dalam sholatnya. Mungkin nggak kayak gitu katanya ya. La tatasawwar, nah jawabannya udah pasti kagak mungkin begitu. Nah ini namanya istifham inkari. Istifham, ada istifham takriri, ada istifham inkari, ada istifham, ada pertanyaan yang jawabannya udah pasti iya, ada pertanyaan yang jawabannya udah pasti tidak. Ya nggak mungkin begitulah. Kalau orang yang sudah ihsan nggak mungkin kayak gitu keadaan. La tatasawwaru ayyakuna sya'nu hadzal abdil muhib ala hadzal minwal, kata Syekh Al-Buti, nggak mungkin orang yang disebut al-abdul muhib, orang yang seorang hamba yang punya rasa cinta kepada Allah, nggak mungkin dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan sholatnya digerogoti oleh hawa nafsu atau kesibukan dunia, atau dia lupa kepada Tuhan, padahal dia bilang dia cinta kepada Tuhan. Orang yang udah punya rasa cinta kepada Allah dijuluki sebagai al-abdul muhib, hamba yang cinta kepada Tuhan, mustahil sholatnya masih digerogoti dengan hawa nafsu. Nggak mungkin katanya. Ya, syaratnya gimana ya? Syaratnya harus ihsan, ya susah emang. Ini juga pelajaran berat, al-hikam ya. Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat. Gimana caranya gitu. Ya caranya yang kedua yang gampang, kalau kamu nggak sanggup melihat Allah, kamu harus sadar Allah melihat. Ini kan mustahil kalau sholatnya tiba-tiba masih. Nah, madama anna hadza salak alladhi haddatsuka anhu qad ibtada nabidan bi dzikrillah azza wa jalla. Kata Syekh Al-Buti, selama jalan yang saya sebutkan kepada kamu, tata cara yang saya terangkan kepada kamu itu membentang
mengalir nabidon. Nabidon di sini saya tulis kamus dari bahasa Arab ke bahasa Arab lagi ya. Nabidon ihtaraka atau bergerak, hablul warid. Selama cara suluk itu cara metode atau suatu thariqat yang saya sebutkan, saya terangkan kepada kamu, itu nabidon, itu bergerak selama itu masih berjalan, selama itu masih kamu pakai bizikrillahi azza wajal, dengan cara kamu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma baina markazil iman fil akal wa markazil islam fil a'dha wal kiyan, ya, di tengah-tengah antara markasnya iman di dalam akal dan markas Islam di dalam anggota badan dan keadaan. Kan kemarin udah jelas tuh, iman tempatnya di akal. Setelah kamu mengimani berarti kamu harus bergerak melaksanakan iman tersebut, yaitu dengan melaksanakan rukun Islam, ya, sholatnya, puasanya, zakatnya, gitu. Paham? والآن من ذا الذي يجهل أن هذا الإحسان والله أعلم بالصواب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم.